Saudaraku yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hari berganti hari, pengalaman berganti dengan pengalaman, selalu ada muncul yang baru. Tetapi di atas segala perjalanan dan pengalaman yang baru, yang silih berganti itu, kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 450 berbunyi, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah kita mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang. Dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur. Itulah kehendaknya. Semoga lagu tersebut mengawali pertemuan kita pada saat ini. Mari kita sambut firman Tuhan untuk hari ini, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, ada hal yang dapat kita catat. Luar biasa Tuhan Yesus dibanding dengan orang lain, dengan manusia-manusia lain. Apa itu? Tuhan Yesus selalu bergerak. Dengan kata yang modern sekarang, Tuhan Yesus itu mobile bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketemu dengan banyak orang, tidak menanti orang banyak datang kepadanya, tapi dia menemui orang banyak dan mendengarkan khotbahnya orang-orang itu. Yesus datang dari tempat yang jauh, Yesus menolong mereka. Orang banyak yang mau ketemu Yesus, mereka membawa orang sakit, yang lumpuh, yang buta, dan yang menderita. Orang banyak itu ikut Yesus jauh dari kota dan menahan lapar dan merasa haus. Tuhan Yesus melihat mereka dan dia merasa kasihan. Bahasa asingnya, he had compassion. Artinya Yesus berempati, ikut merasakan penderitaan manusia yang hadir di depannya. Ikut menolong, berbuat sesuatu untuk keperluan manusia. Tidak hanya merasa kasihan, tetapi dia berbuat sesuatu oleh karena dia merasa empati
dengan orang yang menderita itu. Tuhan Yesus melakukan 3 hal dalam hidup ini. Kalau kita baca nanti Matius pasal 9 ayat 35. 3 hal itu ialah dia mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Bahasa kerennya teaching, preaching, and healing. Itulah pelayanan seutuhnya. Itulah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan manusia seutuhnya. Diajar untuk menjadi cerdas, diinjili supaya beriman, dan disembuhkan supaya dia menjadi sehat kembali. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saudaraku yang terkasih, saudara, kita hidup dalam perjalanan, dan dalam perjalanan ini ada suka dan duka. Tidak seorang pun lepas dari situ. Ketemu dengan Tuhan menimbulkan pembaharuan, menimbulkan perubahan, membuat hidup baru, dan menciptakan sukacita dalam kehidupan. Berita Injil hari ini menggambarkan 2 orang yang berbeda tugas, beda status, beda penderitaan, tapi keduanya punya sikap yang sama, sikap yang satu, yaitu mereka percaya kepada Yesus, berangkat menemui Yesus, dan meminta kepada Yesus apa yang mereka butuhkan. Orang pertama yang disebut dalam Injil Matius pasal 9 tadi ialah Jairus, kepala rumah ibadat. Artinya Jairus bukan imam, tapi kepala rumah ibadat. Menyediakan apa yang dibutuhkan untuk kelangsungan ibadat berikutnya supaya lancar dan tertib. Dia bukan imam tetapi kepala atau pengurus rumah ibadat itu. Dia diberitahu oleh tetangganya bahwa putrinya meninggal. Dia merasa sedih, amat sedih, menangis. Namun hatinya, perasaannya tidak dikalahkan kesedihan itu. Itu yang kita tiru dari Jairus ini. Dia tidak dikalahkan oleh kesedihan. Dia bergerak. Dia menemui Yesus dan dia minta tolong. Anakku perempuan barusan meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kalimat-kalimat itu menunjukkan keyakinan yang sungguh amat luar biasa kepada Yesus. Datanglah, tumpangkanlah tanganmu, maka dia akan sembuh. Kematian dari putrinya itu tidak memupus harapannya. Dia tidak berkata, udah selesailah, kuburlah dia. Tapi oleh karena dia punya iman, imannya itu menggerakkan langkahnya, menggerakkan keyakinannya untuk ketemu Yesus dan meminta pertolongan Yesus. Dan bagaimana? Yesus juga tidak mengecewakan orang yang beriman yang datang padanya. Siapakah rupanya Yesus sehingga dia berkata, anakmu itu bukan mati, dia tidur. Ibarat ucapan yang sama kepada Lukas juga dikatakan, mari kita lihat Lukas. Walaupun sudah 3 hari mati, dia katakan dia tidur, dan mereka pergi menemui Lazarus. Siapakah Yesus? Kita simpulkan saja, dialah Raja kehidupan. Dialah orang yang mampu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia mati. Yang percaya akan hidup walaupun tubuhnya, jasadnya
mati, meninggalkan dunia ini. Mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saat tiba di rumah Yairus terdengar suara tangisan, mirip-mirip orang kita Indonesia ini. Terdengar suara tangisan dan suara alat musik yang sedih. Apa yang terjadi? Yesus mengusir mereka dan berkata, anak ini tidak mati ya, anak ini tidak mati. Dia tidur. Tetapi orang yang hadir di situ ketawa. Kenapa ketawa? Karena nalarnya, pikirannya menerima bahwa perempuan itu telah mati. Imannya tidak mampu untuk meyakini bahwa dia akan bangkit dan hidup kembali. Logika pikiran yang menganalisa segala keadaan beda dengan iman percaya yang meyakini atas segala peristiwa atau keadaan yang dia alami. Saudaraku yang kekasih, orang kedua yang datang kepada Yesus ini luar biasa juga. Seorang perempuan dari warga biasa yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Yang sudah berobat ke sana kemari dan sudah banyak mengeluarkan biaya. Orang yang menderita pendarahan itu dianggap najis oleh masyarakat sekitarnya. Begitu penderitaan daripada si perempuan ini. Tetapi apakah dia dikalahkan oleh penderitaan, oleh sikap manusia sekitarnya itu? Tidak, sama sekali tidak. Dia datang dan berusaha ketemu. Dia percaya akan kuasa Yesus untuk penyembuhan dirinya. Tidak harus tatap muka langsung berhadap-hadapan. Tetapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu kan luar biasa keyakinannya. Asal ku jamah saja. Tanpa diucapkan satu kata pun oleh Yesus. Asal ku jamah jubahnya itu, aku akan sembuh. Saudara yang kekasih, Yesus berkata dan memberkati perempuan itu dan berkata kepadanya, teguhkanlah imanmu, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu perempuan itu sembuh. Iman percaya mendorong seseorang pada Yesus. Mereka tidak dikecewakan. Orang percaya itu tabah, sabar dan kuat menantikan pertolongan Tuhan. Khotbah ini memberikan kepada kita dua hal penting untuk hidup ini dalam Minggu Trinitatis ini. Yang pertama, ingatlah Yesuslah penolong kita. Yesuslah penolong kita. Hidup ini adalah perjuangan. Jangan kalah karena datangnya penderitaan, kesedihan, sakit, dan tekanan apapun yang berubah-ubah dan bermacam-macam bentuknya. Hidup ini adalah perjuangan, artinya hadapi. Jadilah Kristen pemenang karena sumber kekuatan kita adalah Kristus Yesus. Percaya ada Tuhan yang menolong dan berbuat baik. Tidak harus seturut dengan keinginan kita, tetapi memberi sesuatu seturut dengan kebutuhan kita. Kalau kita berkata dalam pengakuan iman, aku percaya, itu artinya aku menaruh hidupku dan kebutuhanku hingga masa depanku pada Tuhan Allah, anaknya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus yang saya percayai.
Aku percaya artinya saya pertaruhkan hidupku, pergumulanku dan masa depanku juga kepada Dia yang saya percayai, Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bukan karena kekuatan lain, bukan ketemu dengan orang pintar atau peramal atau dukun sekalipun. Ingatlah apa yang dikatakan syair dari Kidung Jemaat 387 yang menguatkan iman percaya kita. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ayat yang kedua berbunyi, ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasanya, sabdanya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin akan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hari kelak. Saudara, jadilah pemenang dalam hidup ini. Itulah pesan terakhir, pesan kedua. Jadilah pemenang dalam hidup ini. Hadapi segala persoalan. Hidup ini pertandingan. Latihlah dirimu, percaya diri dan hadapi lawan-lawanmu. Lawan-lawanmu itu terutama kita katakan dalam khotbah ini, ada juga manusia, tetapi yang terutama iblis, setan, dan siapapun yang melemahkan iman percayamu. Saat badai gelombang mau menenggelamkan perahu murid, mereka takut, tetapi Yesus hadir dan berkata, aku ini loh, jangan takut. Dan laut itu pun tenang dan murid pun tenang dan nyaman. Matius 14 ayat 27. Gelombang kehidupan, badai kehidupan selalu ada walaupun kita orang Kristen. Selalu ada. Tetapi iman percaya kita pada Yesus membuat kita kuat menang dalam perjuangan hidup ini. Selamat dalam iman dan kuat dalam pertandingan dan laksanakan hadapi perjuangan hidupmu. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati Anda dan aku juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam Yesus Kristus, Engkau telah menolong kami dalam perjuangan hidup ini. Tolonglah kami. Dan dalam iman itu kami boleh menghadapi segala sesuatu dan kami boleh menang. Tuhan tahu bagaimana perjalanan hidup kami. Terkadang ada susah, senang, terkadang sakit, sehat, terkadang sedih dan ketawa. Itulah keadaan yang silih berganti dalam hidup ini. Tetapi tolonglah kami Tuhan, supaya kami sebagai orang percaya mempertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Sebagaimana Engkau menghidupkan dan menolong anak Jairus, sebagaimana kamu juga menolong perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Begitu juga boleh terjadi dalam hidup kami masing-masing. Pada saat ini, tahun 2023 ini, bahkan tahun-tahun seterusnya. Kami percaya Engkau hidup dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah Tuhan doa kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Dan tumpangkanlah tangan-Mu, berkati kami. Berkati juga keluarga kami. Dan berikan rezeki kepada kami melalui tangan kami yang bekerja. Hati kami, pikiran kami yang bekerja. Berikan kepada kami kebutuhan hidup kami hari lepas hari. Bukan hanya soal makanan, tapi iman percaya tumbuhkan dalam hati kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.